Berita bola 01 hari ini, hasil Liga Champions UEFA, Monaco versus Barcelona 2-1, Atletico Madrid versus Leipzig 2-1, Atalanta versus Arsenal 0-0, Feyenoord versus Leverkusen 0-4, Brest versus Sturm 1-2, Red Star versus Benfica 1-2. Hasil Liga Champions 2 AFC Persib versus Taiport 0-1. Maes Hilgers akan bermain di Old Trafford. Erick Thohir tanggapi tentang sindiran naturalisasi. Pertandingan Timnas U20 dipindahkan ke Stadion Madia. Hasil Liga Champions UEFA Jumat dini hari 20 September 2024, 6 pertandingan tersaji pada matchday pertama hari ini. Klub raksasa Spanyol Barcelona menelan kekalahan pada pertandingan pertamanya di Liga Champions UEFA musim ini. Blaugrana menyerah 2-1 atas tuan rumah Monaco. Setelah harus bermain dengan 10 pemain di menit ke-10, ketika Eric Garcia mendapat kartu merah dari wasit. Setelah melanggar Takumi Minamino dengan tackle dari belakang, Monaco membuka skor di menit ke-16. Magnus Aklioche yang menerima umpan dari Van der Son berhasil membobol gawang Barcelona. Selanjutnya gol penentu kemenangan Monaco diraih oleh George Ilenihena di menit ke-71. Adapun gol tim tamu Barcelona tercipta melalui pemain muda bertalenta Spanyol yakni Lamine Yamal di menit ke-28. Lanjut dengan hasil Liga Champions UEFA dari Civitas Metropolitano Spanyol, Atletico Madrid berhasil menundukkan tim tamu dari Jerman Leipzig dengan skor 2-1 secara dramatis. Leipzig mengejutkan tuan rumah saat striker Benjamin Sesko mencetak gol cepat di menit ke-4. Namun dengan mental pengalamannya Antoine Griezmann dan timnya mampu mengembalikan keadaan dan memenangkan pertandingan dengan 2 gol balasan, yakni melalui gol cantik tendangan voli Antoine Griezmann di menit ke-28. Dan melalui sundulan Jose Maria Gimenez di menit akhir ke-90 setelah mendapat umpan silang dari Antoine Griezmann. Beralih ke hasil Liga Champions UEFA dari Gewiss Stadium Italia, sang juara Liga Eropa UEFA musim lalu Atalanta bermain seri 0-0 melawan klub Inggris Arsenal. David Raya, salah satu kiper terbaik dunia, menjadi pahlawan The Gunner setelah melakukan 2 penyelamatan luar biasa dalam jeda waktu yang singkat saat menggagalkan sepakan penalti dari Matteo Retegui. Arsenal datang dengan kondisi tidak lengkap seiring cedera yang menimpa kapten tim, Martin Odegaard, namun sukses mencuri 1 poin dari kandang Atalanta. Lanjut ke hasil Liga Champions UEFA dari Stadion De Kuip Stadium, Rotterdam, Belanda. Tim tuan rumah Feyenoord dipermalukan Leverkusen dengan skor 0-4 tanpa balas. Kemenangan Leverkusen berkat penampilan gemilang Florian Wirtz. Gelandang muda Jerman berusia 21 tahun tersebut berhasil mencetak brace gol. Florian Wirtz mencetak gol cepat pada menit ke-5 dan pada menit ke-36. Untuk 2 gol lainnya tercipta melalui Alex Grimaldo di menit ke-30 dan own goal dari Timon Wellenreuther Hardy menit ke-44. Beralih ke hasil Liga Champions UEFA dari Stadion Rouge d'Uro di Prancis, Brest sebagai tuan rumah berhasil mencatatkan kemenangan perdana mereka di Liga Champions UEFA dengan kemenangan 2-1 atas Sturm Graz. 2 gol kemenangan Brest tercipta melalui Hugo Magnetti di menit ke-23 dan Abdallah Sima di menit ke-56. Sementara gol balasan Sturm lahir dari own goal Edimilson Fernandes di menit 45:01 dan mendapat kartu merah Dimitri Lavallee di menit ke-88. Dan terakhir hasil Liga Champions UEFA berasal dari Stadion Rajko Mitic Stadium di Serbia. Tuan rumah Red Star takluk dari Benfica dengan skor 1-2. Tim tamu dari Portugal Benfica mengawali kemenangan melalui gol cepat Muhammad Kerem Aktürkoğlu di menit ke-9 dan Orkun Kökçü di menit ke-29. Sementara Red Star membalas gol di menit ke-86 melalui pemain pengganti Milson. Hasil Liga Champions 2 AFC, Persib versus Taiport, bermain di Jalak Harupat kandang Persib. Pada hari Kamis 19 September 2024, Maung Bandung harus tumbang 0-1 dari Port FC dalam matchday pertama. Pada babak penyisihan grup AFC Champions League 2 musim ini, gawang tim Mark Locke jebol di menit akhir pertandingan. Gol Taiport tercipta di menit ke-89 melalui striker asal Brasil yakni Willian. Dengan hasil ini, Persib berada di posisi ketiga klasemen sementara grup F dengan 0 poin, sedangkan tim Asnawi Mangku Alam Taiport FC berada di urutan kedua dengan 3 poin, kalah selisih gol dari Lion City Sailors yang berada di puncak. Beralih ke berita Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia, Maes Hilgers akan bermain di Old Trafford. Ini terjadi karena klub yang dibelanya FC Twente akan bertandang ke markas Manchester United pada matchday pertama Liga Eropa UEFA pada hari Kamis tanggal 26 September nanti. Meski akan melawan tim kuat, Maes Hilgers pun optimis untuk menunjukkan kualitas bagus timnya. Sesuai perkataannya kepada Voetbal Premier, bermain melawan tim seperti itu selalu menjadi impian. Saya pikir akan menyenangkan bagi kami untuk menunjukkan kualitas kami. Kami memiliki tim muda dengan banyak kualitas, dan saya pikir ini adalah pertandingan di mana kami harus menunjukkan seberapa bagus kami bermain sepak bola.
Erick Thohir tanggapi tentang sindiran naturalisasi. Berita timnas Indonesia selanjutnya berasal dari Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir menanggapi beberapa sindiran tentang naturalisasi, yang kerap dilontarkan Peter Gonta hingga Rocky Gerung. Mereka memberikan sindiran dan kritikan terkait timnas Indonesia yang banyak diisi pemain naturalisasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun memaklumi perbedaan pendapat soal naturalisasi dalam skuad timnas Indonesia. Saya rasa pada era demokrasi perbedaan pendapat itu dapat dimaklumi, ujar Erick di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis, dan Bapak Erick pun menyebut, kebijakan naturalisasi diambil lantaran PSSI dan pemerintah Indonesia memiliki target untuk memperbaiki prestasi sepak bola Indonesia. Selain itu, dia menegaskan pula proses naturalisasi atau kewarganegaraan itu tidak melanggar aturan baik dari negara maupun Federasi Sepak Bola Internasional yaitu FIFA. PSSI dan pemerintah ingin talenta terbaik bangsa Indonesia yang ada di luar negeri dapat memperkuat tim nasional Indonesia. Ujar Erick Thohir, naturalisasi lazim dilakukan di negara lain. Misalnya, Italia yang menaturalisasi pemain Argentina Matteo Retegui untuk memperkuat timnas mereka. Sepak bola merupakan entitas global dan selalu terbuka dengan naturalisasi selama mengikuti aturan FIFA, kata Erick Thohir. Pertandingan Timnas U20 dipindahkan ke Stadion Madia. Selanjutnya kabar dari Timnas U20 yang akan menjadi tuan rumah pada babak kualifikasi Piala Asia U2024 Grup F yang dijadwalkan bermain di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 25 hingga 29 September mendatang, harus pindah ke Stadion Madia Senayan, Jakarta. Hal ini dikarenakan Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno, PPKGBK, akan melanjutkan pemeliharaan besar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Pengelola SUGBK berharap proses pemeliharaannya ini nantinya akan menghasilkan rumput lapangan yang baik sesuai standar. Laga kualifikasi Piala Asia U20 2025 akan digelar pada 25 September 2024 yang mempertemukan Timnas Indonesia U20 dengan Maladewa. Setelah itu, Garuda Nusantara akan menjamu Timor Leste dan Yaman masing-masing pada 27 September dan 29 September 2024.